Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Baitul Ghafar yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat maghrib di Masjid Baitul Ghafar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian pada malam hari ini seperti biasa kita setiap Rabu mengkaji tafsir At-Tanwir. Kita sudah masuk di surat Al-Baqarah ayat 23-24. Ayat 23 dan 24 ini kaitannya tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai petunjuk, Pak. Nah, Al-Quran yang diturunkan ini jangan sampai kita meragukan pada diri kita. Karena Al-Quran itu mempunyai mukjizat dan pemelihara Al-Quran sesudah Rasulullah SAW adalah umat Islam. Saya ulang lagi, pemelihara Al-Quran sesudah Rasulullah SAW adalah umat Islam. Mereka itu dipilih untuk Al-Quran itu bukan dalam arti yang sempit, Pak, melainkan di dalam arti bahwa Al-Quran itu diberikan untuk zaman mereka. Mereka berkewajiban mentaatinya, memelihara, serta menyebarkannya sehingga semua umat manusia itu bisa menerima risalah. Sungguh pun begitu. Tidak semua benar, taat, dan setia kepada Rasulullah pada Al-Quran. Sebagaimana surat Fatir ayat 32 itu Allah menjelaskan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Tsumma kemudian awrasnal kitaba, kami wariskan al-kitabah yaitu Al-Quran, alladzistofaina kepada mereka yang kami pilih, Pak. Istofaina itu kami pilih, kata Allah. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Nah, faminhum zalimun li nafsih. Nah, ini ada golongan
orang hambaku yang dipilih, ada yang golongannya zalimun li nafsi, yaitu mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri. Ada kelompok wa minhum muqtasid, ada yang menempuh jalan tengah. Jadi orang hidup di dunia ini yang Allah pilih itu ada beberapa golongan tengah. Ada yang wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, ada yang lebih dahulu berbuat amal kebaikan dengan izin Allah. Zalika, itulah huwal fadlul kabir, karunia yang terbesar. Nah, sikap orang beriman Bapak Ibu terhadap Al-Quran terbagi menjadi berapa? Tiga. Jadi sikap orang beriman terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Kita ini di mana ini? Nggak tahu. Bisa melihat, bisa apa Pak? Bu? Kategori kita itu termasuk di golongan mana? Sikap orang beriman terhadap Al-Quran itu dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Mereka itu tidak mau mengikuti hidayah yang diberikan kepada mereka. Ini namanya kategori yang pertama, zalimun li nafsi. Ada kategori yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu menempuh jalan tengah Pak. Kemauan hati memang ada, nah ini, tetapi tenaga untuk mengikuti hidayah itu sangat lemah. Mereka perlu banyak belajar untuk memasuki kehidupan dan pola muslim yang sungguh-sungguh. Ini kategori yang kedua. Sedangkan kategori yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Quran itu sabiqun bil khairat, mendahului yang lain. Mungkin mereka ini tidak benar-benar sempurna, tetapi niat dan tingkah laku mereka itu benar, dan mereka menjadi teladan bagi orang lain. Nah ini, orang itu beriman kepada Al-Quran itu sabiqun bil khairat, selalu terdepan dia. Rasulullah pernah Pak mencurahkan isi hati beliau itu dan mengadukan sikap kaumnya terhadap Al-Quran. Jadi Nabi itu mengadu sikap kaumnya. Maka aduan Rasulullah ini, waqala Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, kaumku itu kalau bersikap itu adalah ittakhadhu, itu mengambil Pak. Mereka itu mengambil hadzal qur'ana, Quran ini itu mahjuro, itu bersikap apa? Acuh tahajud. Berarti meninggalkan, mahjur. Berarti mengabaikan gitu Pak. Berarti ini apa itu? Keluhan Nabi. Istilahnya mencurahkan isi hati Nabi itu, mengadukan kepada Allah sikap kaumnya
dengan Al-Quran itu. Berarti mengabaikan gitu. Nah kita ini termasuk tidak gitu loh Pak. Karena pengaduan Nabi ini, isi hati Nabi ini diungkapkan dengan Al-Quran ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu loh mengambil Quran ini itu mahjuro, diabaikan. Nah, siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, Pak? Ia telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahaminya? Halo? Sekarang pertanyaannya Pak, siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran? Perlu dijawab sendiri-sendiri Pak. Ya. Kalau ia meninggalkan Al-Quran. Pertanyaan lagi, siapa yang membaca Al-Quran tanpa memahaminya? Ada enggak? Baca Al-Quran tapi tanpa memahaminya, mau cetok Pak. Ia telah meninggalkan Al-Quran, tetap Pak. Berarti yang dia dimaksud dengan moco tapi tidak memahaminya, tapi disikapi apa? Tetap dia meninggalkannya, mengabaikan, mahjuro. Siapa yang membaca Al-Quran dan memahaminya tanpa mengamalkannya, ia telah meninggalkan Al-Quran. Berarti masih dianggap mahjuro Pak, mengabaikan. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Berarti Al-Quran ini jangan sekedar dibaca, jangan sekedar dipahami, tapi diamalkan. Nah, menurut ulama mengatakan orang yang dikatakan kategori mahjuro kalau sekedar baca tok nggak memahami, itu mahjuro. Baca tapi memahami tapi tanpa mengamalkannya, nggak berusaha, itu juga mengabaikan Al-Quran. Nah, supaya kita ini menjadi orang yang tidak mengabaikannya Al-Quran, maka seharusnya apa? Membaca, memahami, berusaha mengamalkan. Allah mengingatkan orang-orang kafir bahwa mereka tidak mungkin bisa membuat surah yang serupa dengan surah dalam Al-Quran. Bila mana menginsafi ketidakmampuan mereka, nah itu, hendaklah mereka itu beriman kepada Allah. Kalau orang kafir itu ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah saja, nggak mampu Pak. Seharusnya dia itu insaf, gitu loh. Diingatkan oleh Allah, seharusnya dia insaf. Dan insaf ketidakmampuan mereka, maka hendaklah dia itu harus beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran agar terhindar dari balasan bagi orang kafir berupa api neraka yang bahan bakarnya apa Pak? Bahan bakarnya neraka itu apa? Manusia dan batu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan karena sebenarnya mereka sendiri sadar Pak, sebelum orang lain, bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, susunan bahasa Pak, dan keserasian maknanya itu sangat mengagumkan mereka, luar biasa. Sehingga mereka itu sebenarnya hati mereka yakin, tetapi lidah mereka itu menolak Pak. Aslinya itu wong kafir Pak, kagum dengan Al-Quran, hatinya itu kagum.
tetapi lisan mereka itu menolak. Karena itu Allah memastikan mereka tidak akan melayani membuat sesuatu semacam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan tantangan beberapa kali, Pak. Jadi Allah itu mengajukan tantangan kepada orang kafir beberapa kali, kepada orang kafir yang meragukan Al-Quran, untuk membuat satu surah yang serupa dengan surah di dalam Al-Quran. Tantangan terbesar itu adalah membuat yang serupa dengan Al-Quran secara utuh. Coba, kalau dilihat di dalam surat Al-Isra ayat 88, itu menjelaskan itu. Tantangan Allah suruh membuat satu surah yang utuh. Kemudian tantangan berikutnya lebih ringan. Tadi itu berapa? Satu surah yang utuh. Tapi tantangan berikutnya, tantangan Allah kepada orang kafir, itu lebih ringan, yaitu membuat 10 saja. Kalau tadi satu surah itu kan utuh, Pak. Ini 10 saja. 10 surah yang serupa dengan surah di dalam Al-Quran. Itu diterangkan di dalam surat Hud ayat 13-14. Nah, ini tantangan Allah ini diberikan kepada orang kafir itu berkali-kali. Kemudian tantangan berikutnya adalah yang paling ringan, yaitu membuat satu surah saja seperti surah dalam Al-Quran. Maka ditertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan surat Yunus ayat 38. Luar biasa, Pak. Al-Quran ini keraguannya orang-orang kafir kepada Al-Quran itu luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang, Pak. Nantang gitu loh. Kalau hari ini ada orang menantang dia itu tidak percaya kepada Al-Quran, maka bisa kita tantang. Kan gitu, Pak. Masa kita nggak mau menantang orang yang meragukan Al-Quran? Lebih-lebih orang yang ngaku Islam, setiap hari sholat, tapi dia ragu dengan Al-Quran. Ada enggak, Pak? Ada. Allah saja menantang orang-orang kafir. Seharusnya orang-orang yang beriman yakin dengan Al-Quran. Kalau ada orang yang ragu dengan Al-Quran, maka kita harus tantang dengan Al-Quran itu. Nah, tantangan di atas itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang ragu pada masa turunnya ayat tersebut, Pak, tetapi berlanjut hingga akhir masa, sampai hari kiamat, Pak. Itu berlanjut hingga sampai hari ini, sampai hari kiamat itu masih ada orang yang ragu. Nah, ini sebab kita sebagai orang yang beriman berdakwah, ayo kita ngaji, isi setiap hari kita baca Al-Quran, pahami artinya. Kalau ada kajian seperti ini, seharusnya ini langkah ini, Pak, langkah. Dan seharusnya orang tahu ini ilmunya Allah. Tapi banyak yang enggak suka, Pak. Gitu, Pak, ya. Ada kajian seperti ini masih banyak orang. Maka ini menunjukkan sampai seberapa kita ini sabar
untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam. Hari ini banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan apa itu? Di rumahnya. Padahal kalau habis maghrib sampai isya ini kan kosong Pak ya. Ya kosong. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berani menantang demikian Pak? Tantangan yang diajukan Al-Quran sungguh mengagumkan. Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah kepastian tentang ketidakmampuan siapapun di segala zaman untuk membuat semacamnya. Seandainya ada kemampuan untuk meladeni tantangan itu, niscaya orang-orang kafir tidak tinggal diam walau sesaat, walaupun ada. Tidak dapat diragukan bahwa pernyataan Al-Quran dan kenyataan di lapangan itu merupakan mukjizat yang tidak dapat diragukan. Berarti kalau orang ini hari ini nggak menyukai kajian Al-Quran, ini merupakan bentuk kenyataan memang Al-Quran mukjizat, nggak banyak sih senangi, kan gitu Pak. Tapi yang disenangi apa Pak? Ya dunia saja, kan gitu. Ruang untuk menyambut tantangan Al-Quran tersebut terbuka lebar. Tetapi orang yang kafir itu tidak melayaninya, loh Pak. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Jadi ketika Allah itu menantang kepada orang kafir, itu mengaku bahwa dia itu nggak mampu dia. Nah, ketika dakwah Nabi Muhammad makin meluas gitu ya, kaum kafir Quraisy itu gusar. Gusar itu gampangannya itu pedih ya. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana caranya ya melakukan propaganda yang efektif bagi orang-orang di luar Mekah agar mereka tidak masuk Islam. Ngono Pak. Ternyata orang kafir itu ditantang oleh Allah membuat Al-Quran saja nggak mampu. Tapi dengan segala cara bagaimana ya? Ngono Pak. Dakwahnya Nabi ini itu dihalang-halangi orang-orang kafir agar supaya caranya bagaimana orang itu tidak masuk Islam. Salah seorang itu berdiri dan berkata gini, kita katakan kepada orang-orang asing bahwa Muhammad tidak lebih dari tukang ramal. Loh itu loh, propagandanya itu seperti itu. Muhammad itu tukang ramal itu. Oh no. Loh itu propaganda kata-kata. Hari ini ya sama Pak, banyak. Cuma kata-katanya beda gitu. Walid bin Mughirah, sastrawan paling terkemuka, itu berdiri dan berkata dengan nada protes. Seorang Walid bin Mughirah ini, dia mengatakan gini, orang tidak akan mempercayai pendapat ini karena aku sering menemui banyak tukang ramal, namun ucapan dan nasihat Muhammad tidak mirip sama sekali dengan ucapan mereka. Oh no Pak. Nah orang kedua menimpali, menjawab maksudnya, kalau begitu kita bilang saja kepada mereka Muhammad itu gila. Obrol-obrolan itu loh. Akhirnya intinya ya propagandanya itu meragukan
akhirnya mengarah kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran itu. Lagi-lagi Walid membantah ini pun tidak akan bisa meyakinkan orang. Gak mungkin Nabi Muhammad itu meyakinkan orang. Ini Walid ngomong ngono, Pak. Orang ketiga mengajukan usul, kita bilang saja, kita bilang Muhammad itu cuma penyair. Lu ngono propagandanya itu loh, Pak. Terus bilang saja Nabi Muhammad itu penyair. Gitu. Walid pun kembali menyanggah, aku sangat menguasai dunia syair, tetapi ucapan Muhammad ini tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan syair. Oh. Nah, orang keempat berkata lagi, orang keempat, ya, orang keempat itu berkata, dia itu loh tukang sihir. Ngobrol-ngobrol Pak Iwan. Dia itu loh, Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ini propagandanya. Kemudian Walid menimpali keluhuran budi pekertinya, keagungan dakwahnya, dan etika berpakaian Muhammad itu tidak pernah terlihat pada seorang penyihir pun nggak pantas. Nabi Muhammad juga seorang tisir. Apa perawakannya itu loh gak cocok pada penyihir, ngono loh. Cari Walid gitu. Nah, orang berikutnya menanyakan kepada Walid tentang pendapatnya. Lalu dia menjawab, aku tidak tahu bagaimana cara mengurangi citranya Muhammad ya di mata orang lain. Ucapannya sangat murni. Diakui loh Pak, Nabi Muhammad itu ucapannya murni, sangat indah dan memikat. Jadi Nabi Muhammad itu diakui orang-orang kafir, sehingga bisa memisahkan anak dari orang tuanya, orang tua dengan anak-anaknya, istri dengan suaminya, bahkan sesama saudara. Nah, orang yang kesatria, bila kalah ia akan mengakui kekalahannya sebenarnya. Orang satria ini. Dan bila tidak mampu akan mengakui ketidakmampuannya. Kalau orang satria loh ya. Nah, orang yang telah berusaha memenuhi tantangan dan benar-benar tidak mampu meladeni tantangan tersebut, niscaya akan membuka hatinya, pikirannya, dan kedua belah tangannya untuk menerima apa? Al-Quran sebagai petunjuk Allah bagi dirinya. Nah, sudah menjadi watak memang ya, menjadi watak orang yang ingkar itu. Orang ingkar itu duwe watak ya, watuk itu loh Pak, wis angel di watak itu, wis angel angkan danane. Namanya watak orang ingkar itu, bila mana ia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sikapnya tetap sama saja. Makanya di dalam Al-Quran ada itu, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'min. Tidak beriman, pasti tidak beriman. Resiko yang harus ditanggungnya ialah bahwa Allah memasang materi di hati, ya, materi di hati, di pendengarannya, di mata mereka, serta adab yang berat yang harus mereka terima, sebagaimana makna di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 kita jelaskan ciri orang-orang kafir, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan tersebut
teranglah bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang tak terbantahkan, Pak. Dan bukan buatan Muhammad. Sebagaimana tuduhan orang kafir seperti digambarkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 40 dan 43, surat An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya Al-Quran laqaulun benar-benar wahyu rasulin karim, Allah yang turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kamu itu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin. Bukan pula perkataan tukang tenun. Bukan orang tenun, ya. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Tanzilun mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan semesta alam yang menguasai alam ini, langit dan bumi, gitu ya. Surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43. Di surat An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah apa? Yang diwahyukan kepadanya, yaitu Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, luar biasa kalau kita mengkaji tentang bagaimana Al-Quran ini termasuk mukjizat. Ternyata ya tantangan bagi umat Islam. Umat Islam itu dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Ya umat Islam. Nah, sekarang balasan bagi orang beriman yang mengikuti Al-Quran. Ya, ini balasan bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina amanu. Sampaikanlah berita gembira kepada alladzina amanu, orang yang beriman, dan wa amilus solihat, dan orang yang berbuat kebajikan.
sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang selalu beramal soleh. Gampangannya itu seneng berbuat baik. Annalahum, bahwasanya lahum bagi mereka, yaitu orang beriman dan orang yang suka berbuat baik, itu jannatin, dia akan memiliki, mendapatkan jannatin, surga, tajri, mengalir, min, itu dari tahtiha, dari bawah surga, itu al-anharu, yaitu sungai. Berarti di bawahnya surga itu ada air sungai. Nah, kullama ruziku minha, setiap mereka itu diberi rezeki, minha, darinya, yaitu min samarotin, dari buah-buahan, rizkon, sebagai rezeki. Apa jawabannya orang yang beriman tadi, Pak? Yang diberikan berita gembira itu dapat surga, di bawah surga itu ada sungai, setiap yang diberi rezeki buah-buahan dalam surga, mereka itu mengatakan gini, ketika nanti di surga itu loh, ketika dapat itu, qalu, mereka menjawab, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Coba, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dulu, ya. Ini pernah diberikan rezeki yang dulu, ya. Kami dulu pernah mendapatkan, gitu. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga itu ada azwajun, Pak. Apa itu azwajun? Pasangan, ya, pasangan-pasangan mutahharatun, yang suci. Kalau ini kan azwajun, pasangan, istri, mutahharatun, yang suci. Berarti gak ono nang kono iku wong wedok haid iku gak ono. Wong iseng gak ono. Tapi suci. Nang kene ya gak anu. Wahum, dan mereka fiha, di dalam surga, khaliduna, mereka kekal. Nah, ayat surat Al-Baqarah ayat 25 ini merupakan kelompok ayat dari satu tema besar, yaitu ayat 1 sampai 29 dalam surah Al-Baqarah. Pada kelompok ayat sebelumnya, Allah itu memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena itulah bagi mereka, bagi manusia, sikap musyrik terhadap Allah itu merupakan hal yang dilarang. Sikap menyekutukan Allah itu dilarang. Dilarang keras di dalam agama. Beriman terhadap Allah itu mutlak. Loh, coba Pak. Beriman kepada Allah itu mutlak. Terus gak usah ditawar-tawar. Mutlak, diperlukan dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jika kemudian ini tidak dilakukan, kalau manusia itu tidak melakukan, konsekuensi yang akan diterima adalah balasan neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 25 ini itu sebaliknya, Pak. Ayat 25 ini sebaliknya. Bagi setiap orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan selalu mengiringinya dengan amal soleh,
maka akan mendapatkan konsekuensi positif. Berupa apa, Pak? Kenikmatan yang telah Allah sediakan. Kalau yang ayat sebelumnya itu ancaman orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, diancam neraka. Kalau yang 25 ini orang yang taat, beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan positif, yaitu kenikmatan yang Allah sediakan. Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa di akhirat nanti mereka itu akan mendapatkan balasan surga yang di dalamnya itu mengalir sungai-sungai. Kalau di sini itu tulisannya bahasa Arab itu jannatin. Di dalam ayat ini adalah bentuk jamak mu'annas salim, jam'ul mu'annas salim. Jannatin itu kan jamak mu'annas salim. Sedangkan jannatun yang secara harfiah itu berarti taman. Jadi kalau jannatin itu artinya surga. Surga. Kalau bentuk harfiah jannatun pakai tak marbuto itu artinya taman. Maka kata jannatun berasal dari kata jannah dengan arti apa? Bersembunyi. Berarti tersembunyi. Dari kata jannah ya junnu, gitu loh Pak. Sebuah taman dinamai jannatun karena di dalam taman itu tumbuh pohon yang rindang, sehingga orang yang ada di dalamnya itu tidak kelihatan, gitu loh, karena tersembunyi oleh pohon yang rindang. Pak, dari kata-katanya itu. Tidak hanya di dalam ayat ini saja, Pak, tetapi dalam banyak ayat lainnya surga itu selalu digambarkan dengan taman lengkap dengan sungai yang mengalir. Kadang-kadang ditambah dengan kenikmatan aneka ragam buah-buahan. Seperti apa, Pak? Buah anggur, buah delima. Nah ini. Jenengan anak nong taman-taman lah. Rata-rata kan anggur gitu ya. Yang dipasang loh anggur sampai delima. Berarti itu menunjukkan taman yang indah. Lain kesempatan itu juga dilengkapi kenikmatan surga dengan apa? Minuman yang segar, ya. Tempat duduk yang santai. Jenengan coba. Kadang nek sore mari kerja, nggih ya. Nyapu-nyapu omah, mari resik. Nek resik kan enak, Pak. Nek omah rusuh kabeh. Kadang iku sumpek. Halo. Ono dulinan arek-arek cilik niku. Dulinan niku wis ditoto apik-apik. Kudu diureh-ureh. Jenengan nek teko kerja, ono dulinan paten selengkreh ngono. Jenengan sumpek nggih. Halo? Ya pegel dadi pegel temenan. Nggih, leres Bu. Nggih. Berarti kita ini kalau hidup itu kepingin santai. Mari kerja, mulai isu ketua, mulai pegel, omarsi, enak wis. Sembarang kali wis mari, umbah-umbah wis mari, masak wis mari. Lho ngono iku ngenteni ambek maghrib niku. Golek tempat santai, nggih ya. Saniki mboten ditambahi golek tempat santai, buka HP.
buka HP dewe-dewe, ya. Dunianya ini. Kalau dulu nggak seperti ada teknologi, iku ngobrol santai, ambek anak, ambek suami, ambek istri kumpul, ngono kopi nih, ono teh, ngono ngobrol-ngobrol santai. Loh, di surga itu juga ada. Surga itu nanti ada apa itu nanti mangga tempat yang santai, ya. Di sini ada kenikmatan aneka ragam. Lain kesempatan itu dilengkapi surga dengan minuman yang segar, tempat duduk yang santai. Yo contohnya nang kene santai jenengan santai yang nopo sing enak. Ya. Bahkan dalam beberapa tempat itu disebut ada bidadari yang cantik. Ketok wayu-wayu, ketok indah sekali ya. Yang hampir selalu disebut adalah taman dengan sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, timbul pertanyaan ini. Kenapa surga itu digambarkan dengan taman? Dengan sungai yang airnya mengalir. Kenapa? Kok digambarkan seperti itu? Secara cepat ada yang menjawab gini, Pak. Karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab yang tinggal di padang pasir Sahara yang tandus, adalah sesuatu yang menjadi impian mereka untuk memiliki taman-taman yang rindang dan indah, lengkap dengan sungai yang airnya mengalir. Akan lebih menarik hati mereka lagi adalah apabila di dalam sungai yang airnya itu mengalir. Lebih menarik lagi, di dalam taman itu terdapat beragam buah-buahan yang lezat-lezat dan tempat untuk bersantai, lengkap dengan hidangan minuman yang segar. Tetapi jawaban seperti ini masih ada mendatangkan persoalan. Apakah surga berupa taman dengan sungai yang airnya mengalir itu tetap menarik hati? Nah itu. Dan menjadi impian masyarakat yang tinggal di negeri yang alamnya indah, hijau, berbukit-bukit, dan ada sungai yang membentang berliku-liku dengan air yang jernih. Nah, surga itu tidak boleh hanya menarik hati, Pak. Jadi surga itu jangan menarik hati saja. Sebagian masyarakat tetapi tidak menarik bagi yang lain. Karenanya Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dimanapun mereka berada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ya, taman yang indah dan rindang dengan air yang mengalir itu adalah sebuah kenikmatan yang universal, akan selalu menarik hati bangsa manapun, di mana dan kapanpun. Semua orang, betapapun tidak terpelajarnya mereka, pasti dapat membayangkan, Pak, bagaimana sih keindahan taman yang rindang lengkap dengan sungai. Jika surga itu digambarkan dengan kenikmatan yang spesifik lokal saja, dan tidak bersifat universal, tentu tidak menarik hati manusia seluruh dunia. Bayangkan jika masyarakat yang jauh di pedalaman, Pak, di tengah hutan, tidak mengenal produk teknologi modern, kita janjikan hadiah berupa telepon seluler, ya, atau tablet, atau hadiah komputer gitu.
dan lain sebagainya. Tentu mereka tidak akan apa? Tertarik tidak Pak? Orang pedalaman itu. Jangan pakai hadiah laptop gitu. Nggak tertarik Pak. Nggak tertarik. Ya. Hadiah berupa telepon seluler itu tidak akan tertarik karena tidak mengerti. Begitu pula apabila kepada mereka dijanjikan sungguhan makanan pizza, misal pizza Pak, gak mengenal orang pedalaman kok pizza. Donat gitu aja, gak mengenal donat dan lain sebagainya. Tentu mereka tidak akan tertarik karena tidak mengerti dan tidak bisa membayangkan. Maka benar Pak, surga itu ya buah-buahan, sungai yang mengalir. Seluruh dunia mengakui, siapa saja. Maka visualisasi surga di dalam Al-Quran itu hanyalah sekedar gambaran supaya dapat dipahami, bukan keadaan yang sebenarnya. Itu gambaran saja. Keadaan yang sebenarnya di surga tidak dapat dibayangkan Pak. Surga itu gak bisa dibayangkan, itu gambaran sedikit saja. Aslinya surga itu tidak bisa dibayangkan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman Pak, aku sediakan bagi hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, gak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah gambaran surga. Oleh sebab itu digambarkan dalam ayat yang dibahas, tatkala kepada penduduk surga diberikan aneka ragam buah-buahan, mereka itu mengira buah-buahan yang berada di hadapan mereka itu sama dengan buah-buahan waktu di dunia. Allah menegaskan hanya serupa Pak, hanya serupa, tetapi tidak sama, gitu loh Pak. Nah, ungkapan surga dalam ayat ini itu merupakan gambaran sebuah tempat yang indah, hijau, rindang, teduh, dan menyejukkan, lengkap dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang waktu. Tentu penggambaran itu bukan hanya ungkapan ekskatologis saja, tetapi masih di dunia. Orang yang beriman dengan keteguhan hati, pribadinya itu akan merasa tentram dan menentramkan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian perilaku sosialnya itu akan menciptakan apa? Dunia ini sebagaimana surga yang penuh dengan keteduhan, kesejukan, gitu loh. Oleh karenanya, implikasi dari gambaran surga pada hakikatnya itu adalah merupakan perintah Allah kepada orang beriman untuk membuat dunia ini sebagaimana gambaran surga tersebut, gitu loh. Apa itu? Gambarannya indah, hijau, rindang, teduh, menyejukkan. Coba Bapak Ibu saya tanya, panjenengan di dunia ini, jenengan punya masalah dengan istri, tukaran Pak, jenengan rasakan tenang tidak? Nggak tenang. Berarti gambarannya itu surga itu nggak akan kita dapatkan. Ya Pak. Kalau keluarga itu selalu damai, sakinah, mawaddah, warahmah, itu seperti apa? Surga. Makanya dikatakan jannati, baiti jannati, rumahku surga. Ciptakan keluarga kita
itu seperti apa? Surga. Walaupun onok salah, akhirnya saling memaafkan. Onok masalah sedikit, cepet diselesaikan. Berarti indah, Pak. Tenang, tentram, saling apa itu? Memahami. Nah, itu. Nah, hal ini penting dilakukan karena manusia di dunia itu merupakan khalifah yang punya tugas menjadikan dunia sebagai tempat seperti surga di akhirat. Tuh, coba ciptakan surga di dunia ini, nanti kita akan bisa merasakan surganya di akhirat, gitu loh maksudnya. Nah, untuk itu sebuah keharusan manusia untuk apa? Memiliki kepedulian terhadap keserasian alam, menjaga kelestarian alam, menciptakan keseimbangan. Ono sing karakter itu macam-macam, Pak. Ono sing ono sing keras, ono sing lembut, kan gitu, Pak ya. Nah, kalau kita bisa menciptakan keserasian di antara kita, maka menjadi ketentraman. Itu seperti surga. Sifat orang beriman dalam ayat ini di depan disebutkan muslihuna, pembuat kebaikan. Orang beriman itu selalu membuat kebaikan. Bukan mufsiduna, pembuat kerusakan. Berarti orang hidup di dunia ini, ciptakan kita menjadi orang yang pembuat apa? Kebaikan. Jangan membuat kerusakan. Kerusakan secara fisik dan kerusakan secara batin. Jenengan marah-marah nang istri, membuat batinnya rusak, Pak. Halo? Nggak tenang. Ngono iku geding-gedingan iku. Kadang iku nek muring-muring itu lewat tok wis gak ngomong. Iya kan? Coba telung dina ngono, petang dina seminggu, waduh, gak tenang uripe nggih ya. Nah, dengan demikian kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu bagian dari apa? Keimanan itu sendiri. Dan bagian dari tujuan syariat Islam yaitu apa? Hifdzul bi'ah, menjaga keserasian alam. Keimanan teologi harus diimplementasikan pada penciptaan lingkungan hidup, dan inilah amal soleh sebagaimana disebut dalam ayat ini. Konteks lebih luas adalah amal soleh itu merupakan penjabaran iman dalam perilaku sehari-hari. Kalau kita selalu beramal kebaikan, amal soleh, itu loh membuat sebuah kebaikan-kebaikan yang bisa menenteramkan hati. Nah, itulah Pak, penggambaran surga tersebut memberikan bahwa agar tercapai kehidupan yang tentram, aman, bahagia, manusia itu harus apa? Memperhatikan aspek lingkungan hidup. Salah satunya adalah apa? Menjaga kelestarian alam yang merupakan sistem ideal di dalam kehidupan manusia. Nah, mudah-mudahan kita bisa merasakan bagaimana kita, pelajaran hari ini adalah ciptakan di dunia ini surga. Nanti kita akan bisa merasakan surganya nanti di akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 26-28. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.